Kita lanjut di discovering. Jadi, di pengantar sudah dijelaskan bahwa ada 5 tahap untuk bagaimana cara kerja Google. Nah, di discovering sendiri adalah proses Google menemukan sebuah URL. Nah, di sini kita menggunakan contoh kasus Bukalapak ya. Kita gunakan contoh kasus Bukalapak. Jadi, pada dasarnya Google akan menemukan sebuah website bahwa website ini ada, discover ketika kita mensubmit ke Google Search Console. Jadi dengan menambahkan website kita di Google Search Console, Google akan secara otomatis menemukan bahwa website kita ada. Tapi ketika kita tidak menambahkan atau ada website yang tidak ditambahkan di Google Search Console, bukan berarti bahwa Google tidak bisa temukan. Dia akan bisa menemukannya melalui backlinks. Seperti ini contohnya misalnya, saya yakin Bukalapak sudah menambahkan Google Search Console, tapi ini cuma kita mau perlihatkan bahwa ketika Google juga bisa menemukan atau discover sebuah website dari backlinks. Misalnya Bukalapak ini halaman kamera, action kamera. Jadi Google itu perlu menemukan halaman demi halaman, bukan cuma halaman depannya. Nah, ini misalnya kebetulan di Warta Ekonomi saya lihat ada backlinks. Nah, ini titik ini kamera. Ini kalau saya klik ini, buka, dia akan masuk ke halamannya Bukalapak. Nih. Jadi ketika Google mengunjungi atau melakukan crawl ke halaman ini, URL ini ya, dan di crawl, dibaca isinya, dia akan menemukan bahwa di sini ada link ke Bukalapak, yang mana kalau diklik akan ke sini. Jadi Google juga bisa melakukan discovering atau menemukan sebuah halaman URL dari backlinks. Selain backlinks, juga bisa ditemukan melalui internal link. Intinya yang terkait dengan link ya. Kalau misalnya Google sudah mengetahui, ini saya ke homepage dulu. Google sudah mengetahui nih homepage Bukalapak. Dia akan bisa menemukan URL ini yang tadi kita lihat melalui crawling. Jadi ketika dia misalnya di sini, dia akan menemukan di sini ada di lainnya ya. Ketika saya klik atau lihat semua kategori, saya klik, akan terlihat di sini. Kita bisa cari ke bawah kamera. Nah, ini ada kamera, lalu ada action kamera. Ini kalau saya klik, akan masuk ke halaman ini. Halaman yang tadi itu belum ini ya, belum ini. Dia halamannya lebih deep. Action kamera, lalu ada kamera di belakangnya. Di sini. Nah, kalau setelah kita lihat di sini, ini ada di bagian ini. URL ini. Nah, ini halaman sebenarnya. Inilah yang tadi halaman yang ada di backlinks di sini. Ada di Warta Ekonomi, itu juga bisa ditemukan melalui internal linknya Bukalapak sendiri. Jadi memang begitu idealnya, seluruh halaman website yang perlu untuk di-crawl oleh Google seharusnya bisa ditemukan melalui internal link di website itu. Misalnya Bukalapak, jadi dia bisa mengarahkan ke internal link itu. Kembali ke sini. Jadi bisa lewat Google Search Console, kalau kita bisa submit, lebih bagus. Karena memang ya semua SEO seharusnya pakai ini ya, SEO untuk Google. Lalu backlinks bisa juga lewat internal link. Lalu bisa lewat XML sitemap. Misalnya ini saya buka home-nya Bukalapak. Jadi ketika Google sudah temukan home-nya Bukalapak, sudah kenal ya, sudah ada home-nya. Ini kalau saya masuk ke home-nya Bukalapak, itu kita bisa akses namanya robots.txt. Jadi seluruh search engine ya, seperti Google termasuk Google. Search engine itu ketika akan melakukan crawling ke dalam sebuah website, pasti dia kunjungi robot.txt-nya. Karena di robot.txt ini ada namanya boleh tidak bolehnya. Misalnya di slow itu tidak boleh dikunjungi sama Google. Ini kita tidak akan dalam di sini ya. Saya cuma memperlihatkan di robot.txt itu kita bisa temukan juga sitemap. Jadi ketika Google sudah tahu sebuah website, dia akan mengunjungi robot.txt-nya, pasti akan mengunjungi robot.txt-nya untuk mengetahui halaman-halaman mana saja yang boleh dan tidak boleh. Dan di situ juga dia bisa menemukan umumnya sitemap-nya. Jadi ketika saya buka sitemap ini,
Tadi yang kita mau cari adalah halaman action camera. Nah, halaman action camera ini adalah halaman kategori. Kita bisa cari di sini. Google akan bisa temukan di sini. Ini saya buka. Ini saya buka. Nah, ini kalau saya copy ini, lalu saya search di sitemap-nya Bukalapak. Nah, ini ada. Jadi Google akan bisa baca. Google akan bisa baca bahwa URL ini tuh ada di sitemap. Jadi Google bisa melakukan discover atau menemukan. Google bisa discover seluruh URL ini. Ini Bukalapak sengaja mungkin membuat tidak rapi supaya tidak mudah dilihat orang. Kita bisa sebenarnya pakai tools untuk membuatnya ini lebih rapi. Misalnya kita pakai XML sitemap URL extractor. Ini kalau saya buka, misalnya saya buka salah satu, lalu saya copy tadi URL-nya sitemap ini ya. Saya masukkan ke sini. Lalu saya load sitemap. Nah, ini akan muncul semua ya. Ini kalau saya search lagi, yang tadi kita search yang ini ya. Halaman kategorinya. Kita search di sini. Ini di sini ada, jadi ini yang sudah rapi nih. Inilah seluruh list URL yang ada di sitemap tadi. Nah, discovering itu bisa terjadi dari Google Search Console, backlink, internal link, XML sitemap. Dan masih ada hal-hal lain sebenarnya, tapi ini adalah hal yang paling umum dan hal yang paling mudah dilakukan. Kalau kita sebagai SEO, pasti kita lakukan daftarkan di Google Search Console, nanti juga di situ kita akan tambahkan XML sitemap. Sehingga Google bisa menemukan seluruh isi halaman yang kita mau Google agar meng-crawlnya. Nah, seperti ini nih. Ini adalah index sitemap, list seluruh sitemapnya. Nanti tinggal dibuka satu-satu sitemapnya supaya kita bisa lihat URL apa saja yang di situ. Jadi Google secara otomatis akan melakukan discovering. Nah, kalau ada sitemapnya rapi, maka kita dari segi discovering, jadi daftarkan di Google Search Console, lalu sitemapnya dirapikan dan disubmit juga di Google Search Console, website kita secara discovering sudah selesai.